Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, kadang-kadang eyangmu ini, cucuku semuanya, eyangmu ini nakal dan kadang-kadang gila. Tergantung suasana. Ketika eyangmu mendeklarasikan bahwa eyangmu adalah SP Ratu Adil, maka banyak yang tidak percaya. Jangankan kamu, cucu-cucuku semua, yang aja nggak percaya. Jelas nggak percaya. Nah, kadang pikiran eyang itu juga nakal. Meskipun dangkal, nah, dangkal tapi nakal. Sudah dangkal spiritualnya juga nakal. Eyang akan bercerita ketika eyang berakting. Sekarang eyang ini berakting menjadi Ratu Adil dan SP Satrio Pinilih Sang Kinasih. Yang berakting menjadi beliau. Boleh kan? Berakting. Ya. Ketika eyang berakting ini, jangan protes. Jangan adem panas, jangan panas dingin. Tenangkan hatimu jika engkau merasa bahwa dirimu adalah Satrio Piningit itu sendiri. Dengarkan cerita yang attention, perhatian. Just watch, be careful, fully of attentions to my children, to my child, grandchildren. Yang akan bercerita tentang sejarah Niro, buyut Niro, semuanya. Ada versi banyak tentang asal usul human atau manusia. Dan kenapa langit itu lapis 7, siapakah Sang Mahdi itu, dan bagaimana ceritanya. Watch carefully buat cucuku semuanya, karena katanya jejak digital. Nanti kamu akan tahu ketika eyang membuat ini untuk apa. Ya itu tadi, yang berakting menjadi Satrio Pinilih Sang Kinasih. Makanya harus tahu canggah Niro, buyut Niro itu tadi. Ketika orang berasumsi, berpendapat bahwa kita ini dari monyet, ya, genetikanya mutasi genetik, ya itu yang bikin video menirukan. Oh seperti itu. Oke, it's okay. Information, sebuah informasi dan harus diterima. Lalu ada lagi dari tanah dan akhirnya air. Ya informasi harus diterima. Makanya yang bilang satu informasi kamu harus mendapatkan dari banyak informasi. Dari sudut pandang kedangkalan eyang, kenapa bumi itu ada lapisan ketujuh? Lapisan ketujuh bumi, dan kita ini ada lapisan keberapa? Ada lapisan pertama. Ketika lapisan pertama, maka akan diciptakanlah manusia yang pertama. Lahirlah manusia yang pertama. Lalu lapisan kedua, yaitu manusia kedua. Bumi kedua, manusia kedua. Lapisan ketiga, bumi ketiga, manusia ketiga. Lapisan keempat, bumi keempat, manusia yang keempat, yang bisa disebut dengan namanya Dam Adam. Dam Adam. Teman eyang juga namanya Adam. Lalu kelima, lahirlah juga Adam. Keenam ada Adam juga. Ketujuh juga ada Adam.
bingung, kita ini yang keberapa? Kita ini adalah yang ketujuh. Kenapa yang menyebutkan ketujuh? Karena ini ada hubungannya dengan yang namanya kiamat. Ya. Fungsinya kita ada di sini sebagai apa? Kalau menurut kedangkalan Eyang, spiritual Eyang, kita di sini sebagai penghancur bumi. Apakah kita ini bisa melestarikan bumi dan sebagai penjaga bumi? Kita ini diciptakan sebagai penghancur bumi. Makanya jangan heran jika keserakahan apapun itu tidak terkalahkan. Supaya bumi ini hancur, maka akan ada yang namanya nanti langit ke-8 dengan Adam yang baru. Itu dia. Kamu membuat pakaian aja sudah menghancurkan alam, ya, menghancurkan bumi. Baru membuat pakaian. Ketika membuat pakaian, kamu membuat mesinnya. Ketika membuat mesinnya, kamu menggunakan bahan bakar. Ketika bahan bakar, kamu mengeluarkan emisi. Itu sudah menghancurkan. Makan, kamu menghancurkan alam semesta. Ya. Tetapi bagaimana memperbaikinya? Tidak ada. Tidak ada perbaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang menjaga, ya, ada peace, ya, warnanya hijau, green peace, menjaga semuanya. Ya, memang melestarikan alam. Ya, memang. Tetapi antara kerusakan dan kelestariannya, lebih banyak kerusakannya, itulah yang terjadi. Ya. Logikanya, kamu mempunyai kolam ikan, dan kolam ikan itu kamu masukkan 2 pasang ikan. Ketika itu akan beranak, berkembang biak, berkembang biak, semakin banyak dan semakin banyak. Ketika semakin banyak, maka timbullah penyakit di kolam itu karena airnya tidak diganti. Matilah ikan-ikan itu. Semakin banyak mereka akan menjadi kanibal karena makanannya habis, saling memakan, saling membunuh. Dan akhirnya seleksi alam, siapa yang paling kuat, dia akan bertahan dari serangan penyakit ataupun dari kanibalisme mereka sendiri. Dan ketika itu mereka saling memakan, kena penyakit dan mati. Matilah seisi kolam. Ketika mati, maka akan diisi dengan ikan yang baru. Itulah yang namanya langit ke-8, generasi ke-8 dari Adam. Video yang ini akan panjang dari biasanya karena menceritakan Canggah Niro, Buyut Niro. Nah, lapisan pertama, ketika engkau menyedot banyak air dikonsumsi, maka akan semakin padat. Ketika itu padat, tidak ada pori-pori lagi, timbullah banjir. Timbullah banjir karena tidak ada pori-pori lagi. Sudah padat pada lapisan pertama, rusak semuanya. Diciptakanlah lapisan kedua dengan manusia yang baru. Itulah
namanya adem kedua. Begitu terus berulang-ulang sampai ketujuh. Makanya ada peninggalan zaman kuno yang ditemukan teknologinya yang luar biasa, dan mereka masih berpikir ini teknologi kapan, zaman kita tapi kapan. Karena itu terpendam, hancur, dan muncul lagi. Karena semakin padat bumi itu, semakin padat dia akan muncul. Tetapi kemunculannya itu tidak ada pori-pori lagi, sehingga banjir di mana-mana. Nah, seperti ikan, air yang tidak pernah diganti oleh Sang Maha, maka ikan akan terserang penyakit. Dan ya, tuh dia. Nah, dulur semuanya, cucu-cucunya Eyang, kita ada di ketujuh. Setiap 1500 akan ada kehancuran. Sekarang adalah 1443 untuk menuju 1500, maka kurang 57. Kekurangan 57 ini dojol itu 1 hari 40 tahun. 1 hari 40 tahun. Jadi 57 dikurangi 40 yaitu 17. 17 itu akan ada yang namanya Third War, perang ketiga. Perang ketiga ini menurut Eyang kapan munculnya dojol? Menurut Eyang 5 tahun lagi dojol ada. 5 tahun lagi dari sekarang, ketika nanti akan ada perang ketiga. Gayeng sekali, rame. Perang ketiga itu ketika Roma masuk ke dalam negaranya Mr. Russia. Ketika itu dengan lambangnya itu akan berperang melawan Nihoma. Ketika itu mereka mengumandangkan bahwa peperangan itu atas kemenangan. Tetapi Russia kebanyakan juga ada Muslimnya. Ya. Ada yang beragama Muslim. Nah, otomatis ketika mengklaim kemenangan atas bantuan ini cross, ya mereka tidak terima. Ketika mereka tidak terima, maka terjadilah peperangan sendiri. Ketika peperangan itu terjadi, maka kelaparan, kekeringan, semuanya pada perang ketiga ini. Disitulah dojol menawarkan. Jadi nanti Eyang, kalian, cucu-cucunya yang akan menemui dia. Ketika dia menyodorkan dengan tangan kirinya, kamu lapar ya, ini ada heaven, ada
surga di tangan kiriku penuh makanan dan sebagainya, dan di tangan kanannya menawarkan penderitaan, maka orang-orang yang kelaparan akan memilih tangan kiri. Tetapi inilah jebakan, seperti yang video-video yang kemarin yang bilang kadang disangka baik ternyata tidak, dan tidak ternyata baik. Ternyata dia menipu kita. Akhirnya ketika orang-orang memilih tangan kiri, yang surga itu adalah pengikutnya dia, dijadikan pengikutnya dia. Tetapi ketika dia memberikan tangan kanannya yang janjinya itu adalah sesuatu yang tidak enak, ternyata itulah surga. Tetapi untuk menuju ke sana, maka semuanya harus lenyap oleh dia. Ketika semuanya lenyap oleh dia, maka akan pergi ke sana. Tenang lagi suasananya. Datanglah yang namanya saya tidak bisa menyebutkan, tapi rambutnya panjang yang dipuja-puja. Datanglah dia. Ketika dia datang akan memberikan suatu keselamatan yang nanti dua makhluk abadi, Takyud dan Makyud, itu datang. Takyud dan Makyud itu datang. Dan Takyud dan Makyud lah yang makan semuanya. Dimakan semuanya, maka akan habis oleh dia. Baru muncullah nanti yang ke-8, lapisan ke-8, semakin padat dan 8 muncullah lagi sesuatu yang namanya teman saya tadi, Adam. Ke-8 yang ada di negara sana, negara sini, negara situ, negara negara. Dan analoginya sama seperti kolam ikan tadi. 2 menjadi 10, 100, berjuta. Sekarang coba dipikirkan 57 tahun lagi. Ketika 57 tahun itu berapa jumlah pertambahan penduduk dalam jangka 57, karena kelahiran lebih banyak daripada kematian. Dan untuk memperlambat itu maka adanya pengurangan, ya, ada yang namanya Kopet 19. Kopet 19 itu sebenarnya untuk memperlambat datangnya dojol. Tetapi ya dulur semuanya, cucu-cucunya yang namanya takdir ya sudah tidak akan bisa. Makanya ketika kalian pengen sekali melestarikan apapun menurut kedangkalan spiritual yang mustahil bagimu, karena kehancuran lebih banyak daripada kelestariannya. Nah, kenapa yang selalu mengajak untuk melestarikan, untuk samati? Itu untuk memperlambat. Nur Cahyo. Karena ketika nanti, ya itulah penyisihan itu, ya saringan itu di kolam ikan yang disaring, ya ada yang dijual, ada yang mati kena penyakit,
Ada yang saling makan memakan, bunuh membunuh, keributan dan sebagainya. Tetapi dengan samadhi, gabah diinteri, gabah koyok gabah diinteri, yang paling baik bibit yang bisa produktif, maka akan selamat sampai tujuan. Apakah akan selamat pada saat nanti lapisan ke-8? Ya tentu tidak. Pada lapisan ke-8 semuanya akan selesai oleh Yajud dan Ma'jud itu tadi. Menurut Eyang seperti itu, dari kedangkalan spiritual Eyang. Jangan dipercaya, ini hanyalah sebuah cerita jika Eyang menjadi sang kinasih, sang satrio piningit, mengartikan canggah niro, buyut niro, mengetahui tentang sesuatu yang akan datang, bahkan canggah niro, buyut niro, canggah niro, buyut niro, dan sesuatu yang akan datang. 57. It's almost there. Rahayu, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.